Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Martono, CEO and Founder dari Arhanta. Baik, kita akan lanjutkan kembali nih, Pak Hendra. Pertanyaan selanjutnya tadi Pak Victor di Malang, kita akan menjawab BRMS dan juga BEKS. Entry level yang ditanyakan. Oke, BRMS. Ya. Oke, Bumi Resources Mineral hari ini bagus ya. Ini breakout top box. Nah, kalau entry levelnya, kalau menurut saya Anda perhatikan high-nya hari ini. High-nya hari ini adalah 106. Kalau besok dia mampu di atasnya 106, itu oke banget. Target selanjutnya adalah minimal adalah 113 sampai 117. Ya, jadi kalau yang seperti ini, ya apalagi kalau Anda ketemu yang 3 pixel hijau berwarna pekat ini, targetnya biasanya bukan R3, tapi adalah R4. R4-nya ini berarti 117 ditambah 4 ya, kurang lebih 121 sampai 125 targetnya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya saran saya adalah pakai yang bottom box ini, 93. Karena biasanya karena dia sideways ya, karena dia sideways dan begitu dia breakout top box, maka jangan pakai yang stop loss yang terlalu kecil, karena ada kemungkinan dia balik lagi ke dalam lagi, kemudian dia nyusun lagi ke atas. Kayak begitu. Berarti kita tunggu level konfirmasi besok ke 106 dulu ya? 6, di atas 106. Oke, di atas 106. Kalau misalnya masih bertahan, itu ada peluang terdekatnya di 113 sampai dengan 117 ini, Pak Victor. Kemudian lanjut lagi ke 121 sampai 125 tadi ya? Betul. Oke, BEKS-nya bagaimana ini Pak Hendra untuk entry level? BEX. Ya, BPD Banten. Oke. BEX ini sangat-sangat bearish ya. Dan Anda perhatikan ketika dia sahamnya ini seperti yang saya tunjukkan ini, berarti kan dia levelnya di bawah. Ini bahasa kami, bahasa para tiara ya, jadi pengguna tiara ini disebut namanya turun kelas. Kalau turun kelas seperti ini artinya apa? Uang besar itu sedang keluar semua. Nah, di sini kalau entry levelnya belum saya sarankan. Tapi kalau misalnya Anda lihat besok ternyata atau besok lusa ternyata dia mampu di atasnya top box yaitu 79, ya kurang lebih sekitar 6,3% lagi dari harga sekarang, itu baru boleh Anda masuk. Kalau enggak, ini menurut saya masih cenderung dia akan turun ke bawah. Oke. Gitu. Buy if break di atas 79, kemudian BRMS tadi di atas 106 begitu ya Pak? Betul. Oke, lantas cuannya kemana nih kalau misalnya berhasil bertahan di atas 79? Nah, kalau yang cuannya di sini ya berarti kita nggak bisa memakai patokan yang R2-nya ya karena terlalu sempit ya. R2-nya memang sekitar 83, 87. Tapi ini Anda perhatikan nih ada yang garis yang berwarna biru ini adalah 88. Nah, ini kemungkinan besar harus dilalui dulu ini 88 ini. Karena kalau enggak ini akan terus cenderung tertekan keluar. Nah, ini perhatikan Pras. Kalau misalnya misalnya ini yang di daerah sini ya, yang saya lingkarin ini, ya daerah sini ini kita sebut namanya naik kelas. Kalau naik kelas itu enak banget buat trading. Tapi kalau turun kelas ini, begitu ada hijau dikit turun, hijau dikit turun. Nah, pada saat ada kenaikan justru dimanfaatkan untuk jualan dulu begitu ya Pak? Iya, kalau ada kenaikan yang sementara, ini istilahnya, ini ada kalau ada kenaikan sementara itu kalau nggak mampu tembus di atasnya atau boxnya itu, ya kita lepaskan aja dulu gitu ya. Baik, itu dia untuk Pak Victor di Malang, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Baik, kita akan coba sapa, ini ada penelpon. Halo? Iya. Ya, halo. Selamat sore. Selamat sore Pak. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Henry, Tangerang Selatan. Baik, Pak Henry, di sini ada Pak Hendra. Waduh, Pak Henry dan Pak Hendra, silakan. Selamat sore Pak Hendra. Saya mau tanya untuk saham BBCA. Oke. Setelah bulan lalu BBCA stock split, itu kan memang harganya kan kalau bisa dibilang naik ya. Yes. Kalau hitungan harga lama malah sebenarnya juga sudah tinggi. Nah, untuk kedepannya nih gimana? Apakah ada kemungkinan kecenderungan turun atau ada masih naik lagi? Sudah punya posisi sebelumnya BBCA? Ada Pak. Di setelah stock split? 74. Oke, 7.400 ya. Oh, closing hari ini. Betul. Nah, apalagi di bulan November ini kan mau ada kemungkinan tapering dari Amerika. Amerika ya seperti itu. Itu yang BBCA. Terus yang kemudian saya mau nanya untuk yang Antam. Untuk
support dan resistennya. Baik, Ya, support dan itu resisten. aja. Oke, terima kasih Pak Hendri Terima di kasih Pak Tangerang. Abbas dan Pak Hendra. Ya. Baik Ya. Pak Hendra, kita langsung saja ini membahas BBCA. Nampaknya sudah mulai ada Oke. kekhawatiran. Sebelum stock Nah. split, orang bilang udah ketinggian. Setelah stock split pun orang khawatir ketinggian juga. Ini bagaimana? Ya, itu kan selalu gitu. Makanya kalau saya adalah seorang trader, jadi kalau saya itu nggak pernah takut bahwa apa yang namanya ketinggian, kerendahan dan sebagainya. Iya. Jadi kita trading itu berdasarkan apa yang kita lihat. Oke. Nah, sekarang kita lihat sekarang ini adalah posisinya. Ada top box-nya kan 7.600 nih. Yes. Dan bottom box-nya 7.350. Nah, ini kan menyempit. Nah, ini justru kalau dia dalam posisi yang menyempit seperti ini ya, Pras ya. Ini Oke. kemungkinan ketika dia breakout besok ini kenceng banget. Ya. Baik. Kalau misalnya, tapi juga artinya apa? Kalau dia sideways kemudian dia kalau turun ke bawah, ya ini juga sama, kenceng bawah. Itu. Jadi oleh karena itu, kalau kita memang mau rencananya mau lihatnya secara apa, mahal atau murah, itu bisa kita lihat. Kalau misalnya kita pakai technical analysis, ya berarti kita nggak usah ngelihat analisa fundamental. Iya. Tapi kalau misalnya Anda seperti tadi katakan, wah misalnya PBV-nya sudah mahal dan sebagainya, oke kita lihat. Anda bisa Anda lihat di aplikasi Giat ya, itu gratis ya aplikasi Giat. Oke. Itu Anda bisa lihat di ini ya BBCA. Nah BBCA kita lihat. Nah di sini kita lihat fundamentalnya. Fundamentalnya seperti apa? Lihat nih, fundamentalnya ciamik banget. Salah satu yang membuat ngukur itu jangan cuma lihat dari PBV doang. Oke. Ya. Kalau Anda mau lihat dari PBV-nya, nah kalau misalnya, tapi kalau memang dibandingkan sama misalnya, kita bandingkan sama misalnya sama BBRI contohnya ya. Yep. BBRI, terus kemudian kita contohnya sama PNBN misalnya ya. Ini kan sama-sama buku 4 ya, Bank Umum Kegiatan Usaha 4. Ya. Nah kalau Anda lihat PBV-nya, ini yang memang yang paling murah ini sekarang PNBN. Tapi kalau saya kan memang rencananya mau trading, ya. Kalau Oke. Anda rencananya mau trading, maka saran saya mendingan lihat chartnya aja. Nah, posisi chartnya di sini di Tiara, ini sudah jelas-jelas posisinya lagi sideways, nunggu ketika dia break up atas atau dia breakdown ke bawah. Kalau dia breakdown ke bawah di bawahnya 7350, ya kalau menurut saya mendingan Anda keluar dulu. Kayak begitu. Oke. Ya. Kalau sudah punya di posisi 7.400 dilihat dulu besok Ya, 7.350-nya iya tembus atau enggak gitu ya, Pak? Iya betul. Baik. Sabar aja tunggu. Ditunggu saja sampai besok ya. Kalau tembus di bawah 7.350 kita harus lepas begitu, Pak? Oh ya, lepas saja. Oke. Walaupun ada yang bilang itu BCA itu yang punyanya sejuta umat dan sebagainya. Oke. I really don't care. Pokoknya dia turun, ya Ya. sudah turun aja dulu gitu Oke. ya. Tapi kalau kita lihat dari resistennya ada peluang nanti membalik lagi ke atas ke Ya, berapa? kalau lihat dari segi seperti ini, maka Ya. peluangnya dia ini adalah jelas-jelas kalau misalnya dia breakout di atasnya yang 7.600 ini, target selanjutnya adalah 7775 sama 7950 nih. Ya, Oke. 7950. Ini kan jaraknya kan sekitar range-nya kan sekitar 200 ya. Nanti selanjutnya ya sekitar nanti 7950 ya berarti sekitar 8.200-an lah targetnya kalau dia breakout top box. Nah, Ya. tingginya dia ini kan tertingginya dia yang kemarin ini kan 8250 tuh ya, jadi itu yang belum kena. Ya. Jadi kita lihat aja. Oke. Kalau buat Anda yang sudah punya, sabar aja, santai aja, tahan dulu. Di hold dulu ya, Ya. karena sambil dilihat Oke. apakah nanti penurunan ataupun pelemahan yang terjadi hari ini masih berlanjut atau tidak untuk perdagangan esok hari. Yang penting Betul, perlu dicermati setuju. 7350-nya ya Pak Hendra ya. Ya, Oke, itu dia untuk Bapak Hendri di Tangerang. Lantas Antamnya bagaimana support resistennya? Antam. Nah, kalau untuk Antam kita bisa lihat, nah ini Antam, wah ini sudah selesai Pak Henry. Pestanya sudah selesai dan Wah. sekarang ini baru hari pertama dia turun 3 pixel merah. Kalau saya ketemu 3 pixel merah seperti ini, sebagus apapun saya bilang kepada teman-teman mendingan Anda out dulu. Oke. Ya, mendingan Anda out dulu. Dan kalau misalnya ini belum kalau saya sih nggak mau berencana masuk ini karena masih ada kemungkinan dia malah ngetesnya ke bawah nih. Jadi ngetesnya ke bawah di mana? 2660, 2190 sampai 2120. Ya, lebih cenderung dia ke bawah bukan ke atas. Ya. Cukup dalam ya berarti ya. Ya cukup dalam. Ini hati-hati kalau menurut saya.
Baik, berarti kalau yang mau masuk disarankan jangan dulu. Sementara kalau yang sudah punya posisi, bagaimana Pak? Apakah memang akan menunggu saja atau kita langsung cut loss seperti yang sudah Anda sampaikan di awal? Kalau Anda ya tergantung posisinya. Posisinya kalau misalnya Anda mau trading, kalau posisi Anda itu sudah minus katakanlah minus 10% dari satu kali trading tersebut, saran saya ya udah selesaikan aja secara adat dan kekeluargaan gitu. Oke. Ya Pak Hendra, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Kediri. Ini ada Pak Santoso. Selamat sore Pak Santoso. Menanyakan untuk BRIS. Sudah punya di 2191 support resistennya nih. Pak Hendra silakan. Oke, kalau BRIS ini sekarang sudah terjadi lagi sideways dan lagi turun. Kalau saya lihat ini supportnya yang sangat kuat ini sekarang adalah di 1930 ya. Jadi Anda perhatikan di sini 1930. Dan kemudian resistennya 2180, 2260 sama 2340. Baik, kalau sudah punya di 2191 masih ada peluang untuk di hold ya Pak? Ya, masih tahan aja, masih belum rugi dari 10% ya. Jadi masih ada kemungkinan, apalagi kalau dia mampu berhasil lagi balik lagi di atasnya 2200. Anda jangan buru-buru jual dulu. Oke. Itu dia untuk Pak Santoso. Kita ke Denpasar Bali, ada Pak Hadi. Selamat sore. Akhir tahun ditanyakan untuk JSKY. JSKY ini nggak terlalu bagus ya. Uang besar sudah keluar, smart money sudah keluar, dan ini kemarin sudah sempat ya berusaha naik tapi nggak kuat, kembali lagi di bawah. Nah ini kalau saran saya, ini Anda kalau misalnya belum sampai akhir tahun, ini kalau menurut saya sih nggak terlalu bagus. Targetnya kalau secara akhir tahun ini masih kita lihat dari weekly-nya, ya ini bisa sekitar antara R3-nya 153, R2-nya 153, dan kemudian bawahnya adalah sekitar 104 sampai 88. Saran saya kalau memang misalnya masih ada saham yang lain, mendingan cari yang lain Pak. Oke, jadi kalau sudah punya posisi mungkin kita rilis dulu begitu ya, kita pindah atau switching ya. Itu dia untuk Bapak Hadi di Denpasar Bali, pilihan investasi kami kembalikan kepada Anda. Sekarang kita ke Bekasi, ada Pak Anggiat. Selamat sore. MPPA sudah punya di 650 ini Pak Hendra, kemudian BBTN-nya 1850, support resisten. Ya, kalau MPPA ini, nah ini perhatikan, ini sudah menyempit. Nah ini seperti yang saya tadi sudah sering jelaskan ya, kalau menyempit seperti ini maka peluangnya untuk ke atas maupun ke bawah itu sama besar. Ya, jadi kalau misalnya dia top box-nya, ini sekarang kan top box-nya dia 665. Kalau dia ternyata berhasil tembus di atasnya 665, itu bagus banget, Anda tahan. Ya, kalau boleh nambah, kalau misalnya sudah posisinya untung boleh nambah lagi malah. Nah kalau misalnya kalau dia di bawahnya 600, ya 5% dari harga sekarang, maka Anda juga saya sarankan untuk out dulu. Karena ini kalau misalnya Anda perhatikan, ini lihat atas bawahnya dia juga sudah kurang begitu bagus. Itu kalau menurut saya. Perhatikan power 665 sama 600 ini. Baik, gitu. 665 dan 600 begitu ya Pak? Betul. Oke, itu dia. Jadi kalau sudah punya 650, sambil dilihat saja level-level support resisten tadi ya. Kalau sudah di bawah 600-an sebaiknya sudah kita lepas dulu ya untuk kepemilikan di MPPA. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Roland di Cibubur ya, MPPA. Jadi ada support 600, resisten 665 yang perlu dilihat. Kemudian BBTN-nya 1850 kalau sudah punya posisi bagaimana? BBTN 1850 ini posisinya lagi sideways dan kemudian boxnya ini lebar ya, tinggi banget. Nah ini juga menandakan apa? Jadi ini masih belum terlalu konsolidasinya, berarti Anda tunggu dulu dia apakah mampu di atasnya 1850. Kalau dia tidak mampu di atasnya 1850, saran saya mendingan Anda take profit di daerah sana. Nah kalau kemudian kalau supportnya di mana, Anda perhatikan supportnya adalah yang saya garis ini, yang berarti low-nya. Nah di sini ya, low di sini ini adalah sekitar low-nya adalah sekitar 1780. 1780. Nah, itu yang menjadi batasan yang bisa Anda perhatikan. Ya? Jadi itu. Kalau sudah punya 1850, dilihat dulu akan bergerak kemana besoknya ya. 1850 berarti Anda kan dapatnya di harga high-nya. Tahan dulu, justru ketika dia nggak mampu naik di atasnya 1850, nggak mampu tembus di atasnya box-nya tersebut, yang mendingan Anda jual. Gitu. Jual dulu karena nanti akan peluang turun ke 1780 begitu ya Pak. Betul. Ya? Itu dia untuk Bapak Anggiat di Bekasi, pilihan investasi menjadi pilihan juga akan kami kembalikan kepada Anda. Baik,
Pertanyaan dari Pak Anggiat di Bekasi dan Pak Roland di Cibubur menjadi akhir dari perjumpaan kita hari ini. Pak Hendra, terima kasih banyak Pak atas waktu, analisis, serta rekomendasi saham yang juga sudah Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy. Pak Hendra. Oke, see you. Ya.